Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pembukaan sidang Kabinet Paripurna. Presiden Prabowo mengaku heran karena keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dipersoalkan akhir-akhir ini. Ia pun bergurau, bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Iya kan? Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut alasan dirinya melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu untuk membuat pembelajaran. Ia merasa dihina dan direndahkan dengan adanya tuduhan tersebut. Menanggapi adanya tudingan kriminalisasi dalam hal pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, Jokowi menyatakan pelaporan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun. Ia merasa dihina dan direndahkan dengan tudingan tersebut. Memutuskan untuk melawan siapapun yang berusaha memfitnahnya. Selama ini ia diam karena masih menjabat, namun setelah purna dirinya memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Isu ijazah palsu ini kembali mencuat meskipun pihak Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan ijazah Jokowi asli dan tak sedikit pihak yang meragukan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan agar isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini tidak ditarik terlalu jauh. Hal ini tidak akan membuat seluruh keputusan yang telah diambil oleh Jokowi saat menjadi presiden batal. Soal ijazah presiden asli itu atau tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat. Mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Pada tayangan Dua Arah Kompas TV, terlapor kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyangkal adanya unsur politik dalam pelaporan itu. Ia siap menjalani proses hukum dan akan mengungkap kejanggalan kasus skripsi dan tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy juga menyarankan agar ijazah Presiden Joko Widodo diuji keasliannya di laboratorium forensik independen di luar negeri. Apa sih sebenarnya, apakah Mas Roy siap? Karena kan kalau salah satu terlapornya misalnya Mas Roy di situ belum mau dibuka juga kan sama Mas Yakub, nanti akan diumumkan polisi. Tapi kalaupun iya, artinya kan konsekuensi hukumnya ada, sanksi, ada penjara juga loh kalau terbukti. Gak apa-apa. Galileo Galilei itu akhirnya sampai dihukum, kemudian Kopernikus itu dihukum karena mempertahankan bahwa bumi itu bulat, yang waktu itu dipercaya bumi itu lurus. Jadi clear aja kalau saya katakan memang software bisa salah, peneliti bisa salah, tapi kami tidak boleh bohong. Tapi ini bukan motif politis. Oh, sama sekali enggak, aku udah enggak di politik lagi, Pak. 15 tahun udah cukup, 5 tahun saya udah enggak di politik. Ini bukan residu politik juga kan? Oh, enggak ada apa-apanya. Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April lalu.
Jokowi melaporkan 5 orang terkait kasus ini, satu diantaranya pakar telematika Roy Suryo. Tim Liputan, Kompas TV. Jokowi telah melaporkan 5 orang yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan memfitnah ijazah palsu terhadap dirinya. Bagaimana kelanjutan proses hukum kasus ini? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak. Prof, kalau dilihat dari reaksi seorang Jokowi yang tentu tidak bisa dilepaskan posisinya sebagai Presiden ke-7, menurut Anda, apakah langkah ini sudah tepat? Ya, begini Mbak, mungkin Pak Presiden merasa perasaan sekali ya. Sebabnya kalau kita lihat secara formal, Pak Jokowi itu kan bekas presiden 2 periode. Jadi tingkat kenegarawannya kan cukup teruji ya gitu. Tapi dalam hal ini kok kenapa juga sampai melaporkan, mengadukan rakyatnya terhadap kasus yang ada dugaan adanya suatu fitnah. Karena mereka sekarang sudah warga negara biasa juga, jadi punya hak yang sama. Ya, betul. Ya, karena sudah warga biasa. Makanya dalam konteks hukum, karena ini merupakan delik aduan absolut lagi. Apa itu delik aduan absolut? Delik aduan absolut itu adalah yang merasa dirugikan lah, yang mengadukan. Nah, karena itu delik aduan, makanya kasus ini adalah diteruskan atau tidak, tergantung Pak Jokowi. Kalau memang nanti dalam penyelesaian suatu di Polda itu ada islah, udahlah saya tarik kembali, oh bisa Pak Jokowi menarik kembali dalam kasus seperti ini. Nah ini semua tergantung Pak Jokowi, karena tindakan fitnah itu apa sih teori fitnah? Fitnah itu adalah suatu tindakan yang menuduh suatu perbuatan yang tidak menuduh suatu perbuatan bertujuan diketahui umum. Di mana perbuatan itu sebetulnya tidak betul, kan gitu loh Mbak. Itu konsep fitnah. Perbuatan menuduh ditujukan pada kepentingan umum yang sebenarnya perbuatan itu bukan perbuatan yang betul. Nah, kalau dalam kasus serupa, maaf saya potong Prof. Hipnu, kalau dalam kasus serupa meniadakan unsur bahwa Jokowi adalah seorang mantan presiden, kemudian juga 2 periode tadi, tapi sekarang bertindak sebagai warga negara, punya hak yang sama katanya, apakah kasus serupa juga dianggap lumrah untuk dibuktikan di selama proses hukum? Apakah sebenarnya tidak ada cara lain? Makanya di sini delik aduan sebagai mantan presiden harusnya harusnya legowo lah. Jadi artinya dalam kasus ini harusnya Pak Presiden menyatakan ini loh asli, kan gitu loh, dibuktikan kepada publik. Selesai sebetulnya itu. Sehingga yang merasa adanya suatu merasa tidak betul itu dibuktikan, kan itu Mbak. Sudah selesai. Makanya delik ini betul Pak Jokowi, delik ringan, diteruskan dan tidak tergantung Pak Jokowi karena dugaannya kepalsuan. Sekarang kalau itu kepalsuan, ini memang suatu penyelesaian yang tidak biasa, Mbak. Kalau penyelesaian biasa, itu dibuktikan dulu, bendanya diuji forensik, oh ini asli, oh tidak. Oh ternyata misalkan hasilnya itu palsu, baru tuduhannya kan tidak betul. Lah itu baru masuk. Lah ini yang jadi problem, makanya kalau kita lihat, teman-teman yang sebagai telapor itu pengen menguji secara lebih mendalam lagi. Ini yang panjangannya di sana. Jadi penyelesaian ini penyelesaian yang tidak biasa. Harusnya diselesaikan dulu tentang kepalsuannya itu. Oh betul asli, dari UGM jelas, dari Pak Jokowi jelas. Udah clear, berarti apa yang dilakukan oleh teman-teman yang dilaporkan itu salah. Nah itu baru masuk kualifikasinya. Tapi ini tidak. Sebagai objeknya masih terjadi suatu perbedaan pendapat. Nah itu juga nggak salah. Makanya sampai sekarang berlarut-larut begitu Mbak. Oke, artinya kalau Prof. Mahfud sendiri juga mengatakan ini kan sebenarnya tidak akan mempengaruhi keputusan apapun yang diambil Jokowi selama ia menjadi presiden. Anda melihatnya berarti ini titik krusialnya akan ada di mana? Atau apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang pelapor seperti Pak Jokowi? Titik krusialnya adalah seseorang Pak Jokowi sebagai manusia biasa adalah merasa direndahkan, merasa dihina yang betul luar biasa, menggunakan ijazah ABC dan sebagainya, sampai pada titik selesai tidak mau menunjukkan. Nah ini kan tidak mau menunjukkan. Yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, sebenarnya bisa lebih cepat ini kalau sudah ditunjukkan jelas. Saya kira sudah selesai. Artinya teman-teman yang dapat, oh ya betul ya, dari syarat formal itu sudah dijelaskan, dari bukti syarat material yang dipunya Pak Jokowi disampaikan, ini loh saya asli. Yang diperoleh clear Mbak. Nah ini kan akhirnya kan berkepanjangan, teman-teman pengennya oh diuji dulu. Nah, karena memang sampai sekarang
pihak-pihak yang tanda petik malah apa itu menguji itu belum tahu keasliannya. Disinilah yang sebetulnya paling mudah itu seperti itu. Terlalu berlebihankah, Prof, ketika ada beberapa orang yang berpendapat, Presiden ke-7 melaporkan 5 orang ini adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi, upaya untuk mengkriminalisasi orang-orang yang juga sama-sama warga negara biasa saat ini? Ya, kalau demokrasi saya kira terlalu jauh ya. Kalau ini karena fitnah itu kan perbuatan yang tidak menyenangkan, tuduhan yang tidak betul. Nah, ini saya kira memang betul juga bagian tuduhan-tuduhan yang tidak betul itu di sini. Tapi secepatnya sebetulnya ketika tuduhan tidak betul segera disangka dengan betul fisik yang terjadi. Itu sudah selesai kan gitu loh. Nah, ini kan akhirnya kan sampai nanti ditunjukkan di persidangan. Persidangan seperti apa? Kan gitu kan. Nanti paling teman-teman juga ingin diuji. Lah, usul saya Mbak, mungkin usul saya mungkin menjadi perdebatan. Bisakah memang kalau itu memang untuk menyelesaikan ini bahwa apa yang dimiliki ijazah itu ada penetapan pengadilan, penetapan dari pengadilan Jogja mungkin ya, bahwa ini asli kan gitu loh. Lah itu jadi selesai. Artinya pengadilan sudah menyelesaikan ini asli. Berarti proses di luar proses yang sedang berlangsung ya, Prof ya? Ya, diperlangsung karena selama ini kan aslinya mana yang belum ketemu. Memang sebetulnya yang selama ini siapa yang melaporkan, pihak yang dirugikan ya ini Pak Jokowi. Tapi dalam konteks ini biasanya diuji. Istilahnya bukan palsu, keidentikan. Jadi ada pembanding, Mbak. Pembanding yang A dan pembanding yang B. Itu di mana posisinya? Oh, sama sekali tidak identik. Lah itu berarti palsu. Oh, ternyata identik semua yang ditunjang dengan keterangan-keterangan dari UGM. Oh, berarti asli. Lah, ini yang perdebatan ini Mbak, ini memang perlu ada suatu solusi yang tegas sehingga tidak sampai berkepanjangan, tidak sampai pada pemidaan-pemidaan yang sebetulnya tidak berguna, hanya menguji masalah selembar kertas saja begitu. Yang bisa ditetapkan oleh tadi ya selembar ijazah tadi. Terakhir Prof, singkat saja. Karena ini sudah berjalan, menurut Anda memang siapa yang harus patut disalahkan tanda kutip ya, apakah pengupload ijazah pertama yang kemudian beredar di media sosial atau 5 orang ini yang dilaporkan oleh Jokowi? Nah, kalau kita sudah bisa upload, bisa dari undang-undang elektronik, memang pasal 2, kalau nggak salah yang diadukan itu termasuk 27 dan 32, 35. Berarti kita harus lihat yang mengupload siapa yang pertama. Karena dugaan mengupload ini yang akhirnya dianalisis sebagai bentuk digital forensik. Ya, dugaan ijazah palsunya ya. Sebagai bentuk pemalsuan, itu masuk kualifikasi 32, 35. Ini yang saya kira juga nanti dalam pembuktian ini Polda harus mencari siapa yang mengupload pertama kali sehingga menjadikan semua masyarakat terjadi ada suatu perdebatan yang sampai berkepanjangan ini. Ahli forensik, ahli-ahli yang lain bisa melihat, loh ternyata fotonya itu foto yang keliru, yang diupload ijazah yang keliru lah. Bisa jadi yang menjadikan penyebaran berikutnya ini Mbak. Jadi penyelesaian ini memang harus tuntas dari awalnya. Jadi jangan sampai pada penyelesaian pada luarnya saja, tapi ke dalamnya juga seperti itu. Tapi akan selesai kalau itu sudah disampaikan bahwa ini loh yang asli. Ya, supaya tidak ada perdebatan dan justru malah tidak melebar. Terima kasih Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Kami hadirkan informasi lain.